Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad barakta ala ibadah. Bila minnaka. Pemirsa Pitok Umah Banjarmasin Pos, kembali kita bersama Banjarmasin Pos sudah mengulas masalah tentang agama dan religi dan sekalian. Dan mungkin hari ini kita akan membahas tentang pasca Ramadan. Pasca Ramadan tentunya kita telah melewati Ramadan sekitar mungkin kurang dari 1 bulan dan akan sudah memasuki Syawal, dan terkadang kita bulan-bulan setelah Ramadan, ibadah kita dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah mungkin agak berkurang, semangatnya berkurang. Mungkin kali ini kita akan membahas bagaimana supaya ibadah kita pada setelah Ramadan tidak kendor. Akan kita hadirkan Ustadz kita, Ustadz Suryani SAG SPD. Beliau adalah pimpinan Majelis Taklim Ar-Raudah Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Mungkin nanti kita bahas bagaimana tentang ibadah pasca Ramadan. Mungkin para pemirsa sekalian bisa menyimak dialog ini di YouTube kami, Banjarmasin Pos, juga di Instagram, juga Facebook. Mungkin pemirsa bisa berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan maupun tanggapan tentang dialog kita hari ini. Kita mulai saja dialog kita hari ini. Mungkin Ustadz, bagaimana sih pelajaran yang diambil dari ibadah Ramadan itu sendiri? Pelajaran yang diambil daripada hasil dari puasa Ramadan itu adalah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam bulan Ramadan itu kita dididik untuk supaya dapat bersabar. Kita dididik supaya lebih meningkatkan ibadah kita. Pada bulan Ramadan itu juga kita dididik supaya meningkatkan amaliyah baik itu yang berhubungan dengan hablum minallah maupun dengan hablum minan nas. Dan juga pada bulan Ramadan itu kita dididik untuk supaya mau berkasih sayang kepada seluruh makhluk Allah, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Jadi kesimpulannya pada itu Ramadan adalah mendidik seorang hamba untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin bisa dikatakan setelah Ramadan itu kan ada yang dikatakan oleh lulus, ada yang tidak lulus gitu. Nah, mungkin bagaimana sih kriteria yang dinyatakan oleh umat Islam sendiri bahwa orang itu dinyatakan lulus dari Ramadan gitu. Artinya bisa meningkatkan ibadah-ibadahnya. Jadi orang tersebut dalam melaksanakan ibadah puasa, orang tersebut sebagai dikatakan orang yang lulus dalam berpuasa, dalam artian orang tersebut puasanya diterima oleh Allah SWT. Pada garis besarnya adalah keberhasilan. Kemudian pada garis besarnya ciri-ciri utama diterimanya puasa oleh Allah SWT pada hambanya yang melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan tersebut adalah amal ibadahnya setelah Ramadan berlalu lebih meningkat lagi daripada waktu Ramadan. Dia mengatakan amal ibadah di bulan Ramadan. Ciri diterimanya amal ibadah puasa seorang adalah amal ibadahnya lebih meningkat lagi. Nah, itu ulang-ulang ya. Iya, meningkat artinya mungkin dari biasanya lebih luar biasa lagi gitu. Nah, mungkin Ustadz bagaimana bisa dijelaskan bagaimana sih ibadah yang mungkin bisa kita tingkatkan setelah Ramadan ini? Karena kan kebanyakan dari kita, mungkin kita sendiri bisa merasakan Ramadan kita bisa menyelesaikan ibadah yang lebih bagus gitu. Namun setelah Ramadan agak berkurang gitu. Nah, mungkin ini salah satu kendala kita dalam menghadapi setelah Ramadan ini.
bagaimana sih memaknainya? Nah itulah Pak, pada bulan Ramadan Allah memberikan istilahnya bonus pahala, Bonus. memberikan bonus pahala kepada orang yang berpuasa. Satu kali melaksanakan sholat fardu diganjar pahalanya sama dengan 70 kali mengatakan sholat fardu di bulan lain di luar bulan puasa. Satu kali mengerjakan ibadah sunat, misalnya sholat sunat 2 rakaat, maka ganjaran pahalanya diganjar oleh Allah sebanyak 70 kali dibandingkan di luar bulan Ramadan. Kemudian pada bulan Ramadan, pada malam ke-10, malam ke-20 ke atas, yang dikenal itu dengan malam-malam ganjil, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bonus kepada hambanya yang melaksanakan ibadah pada malam hari itu. Seseorang yang melaksanakan ibadah pada malam 20 ke atas pada Ramadan tersebut, dan kebetulan waktu dia mengerjakan ibadah dia bertemu dengan suatu malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar, maka orang yang melaksanakan ibadah pada itu malam akan mendapatkan ganjaran pahala bagaikan dia beribadah selama 1000 tahun atau kurang lebih 83 tahun. Orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka Allah SWT akan memberikan ganjaran yang berlipat-lipat dibandingkan di bulan Ramadan. Semua bonus-bonus yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang berpuasa tersebut itu adalah merupakan ujian bagi hambanya, apakah dia itu di luar bulan puasa nanti masihkah beribadah segencar itu atau berkurang. Kalau lantaran misalkan di luar bulan Ramadan satu kali mengatakan ibadah wajib, satu saja diganjar pahala. Di bulan Ramadan 70 kali. Di luar bulan Ramadan dia mengatakan salat sunat satu kali diberi pahala oleh Allah. Kalau di bulan Ramadan diganjar 70, sama dengan puasa, apa sama dengan mengatakan yang wajib. Ini semua merupakan ujian Allah kepada hamba-hambanya, apakah hamba tersebut semakin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan oleh ibadah-ibadah ataukah berkurang kendor. Kendor artian buat apa saya beribadah rajin-rajin jangan pahalanya Allah memberi tidak sebesar di bulan Ramadan. Ini Pak yang banyak menyebabkan hamba-hamba Allah tapi di luar Ramadan, setelah bulan Ramadan kendor ibadahnya. Hanya orang tertentu yang semakin meningkat ibadah.